Oke, dilanjut pembahasannya stan ya, stan tadi edisi pertama salah ngomongnya ujian nasional ya. Harusnya stan tahun 2014 ya. Nah, ini 50 ini angel ini kalau dikerjakan ya, itu karena ini sistem persamaan linear dengan 3 variabel dan nanti ini jawabannya kalau nggak salah pecahan, tapi yakinlah ini waktunya cuma pendek, maka jadinya bisa ada cara lain yang mudah. Ingat yang ditanya bukan x-nya berapa ya, berapa z berapa, tapi hubungan x y z-nya. Nah, gini aja. Kamu lihat ini kan 8x kurangi 7z, hasilnya masih positif dan lebih besar dari koefisiennya. Logikanya nggak mungkin dong x-nya kurang dari z ya gitu. Nah, kalau x-nya lebih kecil daripada z, maka hasilnya nggak mungkin masih besar seperti begini. Berarti apa, dari sini pasti x-nya itu lebih dari z ya. Nah, maka tidak mungkin jawabannya yang A gitu ya. Nah, ini nggak tahu, ini nggak tahu ya. Nah, berikutnya lagi ini kalau yang nomor berikutnya persamaannya kedua nggak tahu, nanti aja. Sekarang ke yang ketiga, 6y min 4z sama dengan 8. Kita bagi dua aja menjadi 3y min 2z, kan jadi koefisiennya berdekatan sama dengan 4. Nah, kamu lihat 3 kali y min 2z sama dengan 4. Hasilnya masih positif dan lebih besar daripada koefisiennya. Otomatisnya apa? Y-nya lebih dari z ya, gitu. Pasti ya. Nah, berarti kalau gitu ini sebenarnya z nggak mungkin ya, itu. Nah, kalau ini nanti dulu wis. Kalau yang nomor C, apakah ini menunjukkan Y lebih dari Z? Nah, yang jelas X-nya kan lebih dari Z, Y-nya lebih dari Z. Cuma X sama Y besar mana? Nggak bisa dipastikan, ya gitu. Nah, tapi yang pasti ini mesti benernya. Ini nggak tahu ya. Nah, nanti aja wis. Pokoknya antara E, C, D, E. Kalau misalnya X min Y itu nggak mungkin sama dengan Z. Ya gitu, karena X sama Y sendiri hubungannya besar mana kan tidak tahu ya, bisa besar Y bisa besar apa namanya X-nya gitu ya. Nah, ini jadi ini lebih cenderung ke E gitu ya. Nah, ini bisa juga dengan cara dikerjakan, cuma harus telaten ya, itu kerjakannya bisa dengan eliminasi, bisa juga dengan cara pakai determinan ya, pakai matrik, tapi itu angel ya, itu nggak usah lah, itu nggak ada waktu ya itu. Nah, sekarang yang nomor 51 ya, 51 ini ada X sama dengan akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari 512. Nah, kira-kira 512 ini bilangan pangkat 3 bukan? Kita lihat belakangnya berapa, 2, bilangan yang belakangnya 2 ya gitu. Kalau misalnya 2 pangkat 3 kan 8, nggak mungkin. 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 nggak mungkin karena belakangnya bukan 5 ya, itu juga bukan 0. Nah, terus 6 pangkat 3 itu kan berarti 6 pangkat 3 itu kalau 6 pangkat 2 kan 36 dikali 6. Ini 30 kali 6 180, nggak mungkin nyampe 500. 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu kalau 7 pangkat 2 kan 49 kali 7. 9 kali 7 ini belakangnya 3, harusnya belakangnya 2, tidak mungkin. 8 pangkat 3, 8 pangkat 2 64 dikali 8. 8 kali 4 ini belakangnya 2, perlu dicurigai. Nah, coba cek. 8 kali 6 48 tambah 3 51 pas ya. Nah, kalau begitu berarti X-nya sama dengan ini adalah 8 ya gitu. Karena 8 pangkat 3 di akar pangkat 3 beri 8 kali sepertiga, 8 per 3 ya. Nah, sebentar ini dihapus dulu. Kemudian y-nya bagaimana? Ingat, yang namanya a kuadrat dikurangi b kuadrat itu apa? Sama dengan a plus b dikalikan a min b. Jadi y-nya itu nggak usah dikuadrat angel ya. Yang penting kamu lihat kuadrat kurangi kuadrat. Jadi apa? Dijumlah dikalikan dengan pengurangan. Berarti 68 kuadrat dikurangi 32 kuadrat itu berapa? Ya 68 tambah 32, 100. Dikalikan 68 kurangi 32, berapa itu? Berarti 36 ya. Kan 8 kurangi 2, 6. 6 kurangi 3, 3 ya. Nah, dibagi dengan 56 kuadrat dikurangi 44 kuadrat. Nggak usah dikuadrat. 56 tambah 44, 100.
dikalikan 56 kurang 4, 4. 6 kurangi 4, 2. 5 kurangi 4, 1 ya. Nah, 100-nya coret. 36 bagi 12, 3. Nah, kalau 8/3 itu kan kira-kira hanya 2, sekian ya, atau tepatnya 22/3. Jadi apa? X-nya kurang dari Y. Jawabannya A ya. Itu kalau eksak begini nggak mungkin jawabannya E ya. Itu. Nah, kan ini ada yang C. C itu apa? X-nya kan sama dengan Y kurangi 0,3. Ya ini memang 2 itu adalah 2,2 bagi 3 berapa? 6 dan seterusnya ya. Nah, apakah sama dengan 3 kurangi 0,3 sama dengan segini? Tidak ya, gitu. Tetap jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 52. 52 itu ini ada X sama dengan akar A tambah B, Y-nya akar A tambah akar B. Apakah sama? Jelas tidak ya itu. Terus bagaimana? Nah, ini bisa juga jawaban E karena AB-nya kan bebas. Bisa juga tak tentu. Tapi kita cek. Mengandung akar. Kita coba kalau di kuadrat. I kuadratnya adalah A plus B. Nah, kalau Y kuadrat. Nah, ingat ini. Kalau ada ini. P ditambah Q di kuadrat. Jadi apa itu? P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat ya. Berarti ini kalau misalnya Y kuadrat jadi apa? Depan kuadrat berarti A ditambah 2 kali depan sama belakang berarti 2 kali akar AB ditambah belakang kuadrat berarti B. Nah, kamu lihat X kuadrat hanya A tambah B. Y kuadrat ada A ada B, ada plus yang lainnya. Dan ini bernilai positif tentunya ya, gitu. Berarti apa? Jelas kalau X kan cuma segini aja, Y ditambah dengan sesuatu yang bernilai positif. Berarti apa? Y kuadrat lebih dari X kuadrat. Otomatis Y-nya juga lebih dari X ya. Nah, mana ini? Berarti Y-nya lebih dari X. Atau X-nya kurang dari Y. Berarti jawabannya A lagi ya, gitu. Nah, nomor 53. 53 itu begini. Ini hanya ditanya hubungan P dan R. Dan ini ada satu persamaan dengan dua variabel. Nggak mungkin nyari P dan R-nya. Ya sudah. Duanya kita pindahkan jadi perkalian. Berarti apa? 2P ditambah 2R sama dengan 5P min R. R-nya ke kiri aja. Biar positif ya. Berarti ini min R jadi plus R. Sama 2R jadi 3R. 5P ini plus 2P pindah jadi min 2P. Sama 5P jadi 3P. Bagi 3. R sama dengan P. Selesai ya. Itu jawabannya B. Nah, yang nomor 54 ini kan A tambah E bagi 2. A, B, C, D-nya adalah A, B, C, D, E gitu ya. Adalah bilangan positif kelipatan dari 2 yang berurutan. Nah, terus Y, F tambah J bagi 3. Di mana F, G, H, I, J adalah bilangan positif kelipatan dari 3. Yang jelas, ini A, B, C, D, E nyambung E, F, G, H. Apakah itu dalam satu barisan? Jelas tidak. Walaupun dalam acet ini urut ya, tapi kan ini kelipatan yang berbeda, barisan yang berbeda. Sehingga A, B, C, D, E dengan F, G, H, I, J, mana yang lebih besar barisannya tidak bisa dipastikan. Bisa aja A, B, C, D, E, walaupun hanya kelipatan 2, nilainya lebih dari E, F, G, H, I, J yang kelipatan 3. Bisa aja. Misalnya berapa? A, B, C, D, E-nya berapa? Ini ada 1000, 1002, 1003, 1000, ya, kelipatan 2, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008 gitu ya. Terus FGH-nya, nah N-nya, F-nya misalnya 3, G-nya 6, H-nya, nah itu kan lebih kecil ya, gitu. Bisa juga A, B, C, D, E-nya adalah berapa misalnya 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, berapa lagi? 8, terus 10 ya. Nah, F, G, H, I, J-nya berapa? Kelipatan 3, mulai dari 3000 misalnya. 3000, terus G-nya 3003, 3006, 3009, 3012. Kan jelas. X dan Y bisa lebih besar, bisa lebih kecil, sama nggak tahu. Pokoknya tidak tentu ya. Nah, gitu. Itu analisanya. Itu juga dengan aljabar tapi ribet ya itu. Nah, sekarang yang nomor 55 aja. 55 itu 8 tahun yang lalu usia Chandra adalah C. Jadi C itu adalah usia sekarang dikurangi 8. Nah, berarti C adalah usia sekarang kurangi 8. Adalah, berarti sama dengan
1/5 usia sekarang. Nah, kalau gitu usia 8 tahun yang lalu adalah C usia sekarang, berarti C tambah 8. Jadi begini, C adalah 1/5 dari usia sekarang. Jadi 1/5 dari C ditambah 8 ya. Kali 5 semua. Menjadi 5C ditambah dengan C ditambah dengan 8. C-nya ke kiri, jadi 4C sama dengan 8. Maka C-nya adalah 2. Sekarang, jika usia Dani D sekarang. Nah, D itu usia sekarang. 2 kali usianya setahun yang lalu. Nah, di D itu adalah 2 kali setahun yang lalu. D kurangi 1. Nah, langsung saja D sama dengan 2D kurangi 2. 2-nya ke kiri, D-nya ke kanan, sama 2D, jadi D saja. Nah, D sama C sama-sama 2 ya. Ya sudah, sama. Nah, kalau sama berarti yang mana? Nah, berarti sama nggak ada yang sama ya. Sudah pakai persamaan. Yang A, C kurang dari 5D, jelas ini bisa ya. Gitu. Ini juga tidak mungkin. Nah, yang ini C-nya kan 2, D-nya 2, berarti 2 lebih dari 10 nggak mungkin ya, jawabannya A gitu ya. Terus 56, sebuah buku diskon 2 kali berturut-turut, yaitu 20% dan X%. Jika diskon total adalah 36%, itu adalah total jumlah diskon pertama ditambah diskon kedua. Nah, misalkan harga awalnya adalah X, maka diskon pertama besarnya berapa? Besarnya adalah bukan X ya, nanti A, karena X sudah ada. Harga awal adalah A, maka dari diskon pertama itu diperoleh A kali diskonnya. Berapa besarnya? 20/100 ditambah, nah, diskon kedua X. X ini dari berapa? Bukan dari A, tapi dari sisa diskon pertama, yaitu apa? Kan diskonnya 20%, berarti sisanya adalah 80%. Maka 80/100 A gitu ya, dikalikan dengan diskonnya X persen, yaitu X per 100 ya, sama dengan totalnya berapa? 36% dari A, berarti A kalikan dengan 36/100 ya. Ini semuanya saya kali dengan 100, seperti ini coret, saya kali 100, ini saja yang hilang gitu ya, ini juga hilang gitu ya. Nah, terus ini kan ada A-nya semua, bagi dengan A, bagi dengan A, bagi dengan A, ini A-nya hilang ya, gitu. Terus ini 80 bagi 100, enaknya dibagi 20, berarti ini 4 dibagi 5, berarti 4/5 X sama dengan 36 dikurangi 20, berarti 16, bagi 4, bagi 4, 1 ya, berapa? 4, ini yang 1. Kemudian dikali 5, artinya berapa? 4 kali 5 atau sama dengan 20. Nah, ini yang A, gitu ya. Nah, terus nomor 57. Selisih antara bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan 3 digit atau 3 angka yang dapat dibuat sehingga habis dibagi 7. Nah, habis dibagi 7 ya. 3 digit pasti depannya 900, paling besar. Habis dibagi 7, 990 berapa? Ya. Nah, gini aja. Yang habis dibagi 7 berapa ya? Gini aja guys, coba. 700 itu habis dibagi 7. Tambah lagi 210. Ini dibagi 7 habis. Ini sudah ada 910. Masih bisa lagi. Ini itu berarti 910 ya. Nah, tambah 70. Tambah 70 berarti sudah 980. Oh, masih bisa. Tambah lagi 14. Berarti 994. Nah, ini 994. Itu bilangannya habis dibagi 7 terbesar yang 3 digit. Yang terkecil selisih dikurangi ya. Nah, yang terkecilnya berapa? Depannya pasti 100 karena harus 3 digit ya. 0 nggak mungkin. Nah, 100 berapa? 70 dibagi bisa bagi 7 ya, plus 21 bisa, oh sekalian 35. Nah, gitu ya, 105 ini jadinya. Dikurangi 7 nggak bisa, berarti ini adalah 105. Tinggal dikurangi karena selisihnya. 4 kurangi 5 berarti 14 ya, 9. Belakangnya 9, di jawabannya B ya. Itu. Terus nomor 58. Diketahui jumlah n bilangan positif genap yang pertama. Jadi apa? Genap. Nah, tadi mulai dari positif ya.
Kalau positif berarti mulai dari bukan 0, tapi dari 2, gitu ya. Kemudian lagi 4, genap kan ya, berarti 6, terus 8 dan seterusnya ya, gitu. Ini jumlahnya sama dengan 272 ya. Nah, ini berarti suku pertamanya berapa ini? Berarti suku pertamanya sama dengan 2, B-nya juga 2, gitu ya. Nah, ini SN-nya pakai rumus yang ini. Beda sama tadi, karena ini tidak ada suku terakhirnya. Jadi pakainya adalah N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N-1 kali B, gitu ya. Nah, ini. Coba, berarti kalau gitu, ada berapa suku nggak tahu. N suku per 2 dikalikan 2A, 2 kali suku pertama yaitu 2 ditambah dengan N-1 kali B, B-nya 2, ini hasilnya adalah 272 gitu ya. Nah, coba kita sederhanakan, semuanya dibagi 2, ini bagi 2 habis bagi 2 ya. Berarti apa? Menjadi N dikalikan ini N-1 tambah 2 berarti N plus 1, N plus 1 sama dengan 272 ya. Nah, berapa ini N-nya? Kira-kira ya gini. Ini kan dua bilangan yang berselisih satu, hasil kalinya belakangnya 2. Ya, ada banyak kemungkinan sih ya. Difaktorkan silakan nggak apa-apa gitu. Tapi ini aja. Yang belakangnya 2 itu Pak bisa 1 kali 2, bisa 3 kali 4, bisa 5 kali nggak mungkin, 6 kali 7, bisa juga 7 kali nggak ada ya, berarti 8 kali 9. Nah, ini bilangannya puluhan, berarti apa? Bisa 11 kali 12, nggak mungkin ya, hanya 11 kali 12 kan enggak ya. Ini 132, 13 kali 14, kalau 13 kali 14 dicoba saja. Ini berarti 12 nyimpen 1, 4 berarti 5, ini 3, ini 1, berarti apa? 182, tidak ya. Nah, kalau 16 ini hapus dulu buat orang-orang ya itu. Tidur hilang. Waduh, lompat kemana tadi itu? Nah, ini nongol lagi ya. Ini, jadi ini hilang dulu, hapus dulu buat orang-orang ya. Nah, ini kita coba. Yang belum adalah 16 kali 17, berarti 42, nyimpan 4, 7 tambah 4 berarti 11, 1 kali 6, 6, 1 kali 1, 1 ya. Jadi ini 2, 7, 2, pas. Berarti apa? 16 kali 17. Yang kecilnya 16, ini adalah yang 17, berarti N-nya adalah 16 ya. Nih. Nah, pertanyaannya adalah jumlah 5 bilangan yang terakhir. Ini kan sebenarnya 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya ya. Nah, 5 bilangan terakhir berarti apa? Bilangan ke-16 tambah 15 tambah ke-14 dan seterusnya gitu ya. Dan semuanya adalah 2 kali nomornya. Berarti apa? Ya gini, berarti 5 bilangan terakhir berarti U16 ditambah U15 tambah lagi U14, kemudian lagi U13 dan U12 ya. Nah, ini pakai A dan B silakan, boleh, bisa juga tidak ya. Nah, kalau tidak ya berarti begini. Ini kan tadi 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 ya dan seterusnya ya. Berarti U16 apa? Dia 2 kali 16. U15 ya 2 kali 15. U14 ya 2 kali 14. Ini juga sama. 2 kali 13. Ini 2 kali 12 ya. Dihitung manual biasa silakan. Pakai SN juga terserah. Atau ini ada 2 semua, saya keluarkan duanya menjadi 16 tambah 15 tambah 14 tambah 13 ditambah 12. Nah, coba 16 sama 14 30, 13 sama 12 25 tambah 15 40 tambah 30 70 kali 2 140. Ini jawabannya B gitu ya. Nah, gitu ya. Terus yang nomor 59. Nah, ini seputar kayaknya program linear ya. Ini akan dibahas pada edisi berikutnya ya. Ketemu lagi pada lain waktu.